Sontak saja, wanita ini langsung panik dan merasa merinding, di mana di kursi paling belakang sudah terduduk sesosok kuntilanak dengan wajah yang sangat hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Sigit NTS. Dalam video Cermis Malam Jumat ini, gue bakal bawain tentang kisah angkernya salah satu jalan tol yang ada di Jawa Barat. Sebuah jalan tol yang mana tol ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Jalan tol ini sangat terkenal di kalangan orang-orang yang senang melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Jalan tol ini bernama Tol Cipularang. Tol Cipularang ini kepanjangan dari Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Tol ini menghubungkan antara Jakarta dan Bandung melalui Cikampek dan Tol Padalenyi. Jalan tol ini sengaja dibangun dalam rangka memperingati 50 tahun KTT Asia Afrika yang diadakan di Bandung. Jalan tol ini juga dibangun mulai pada tahun 2003 oleh presiden kita, yaitu Ibu Megawati. Di saat itu yang mana memang tol ini ditargetkan sebagai pengerjaan jalan tol tercepat yang pernah ada di Indonesia, yaitu dalam kurun waktu dari tahun 2003 sampai dengan 2005. Tol Cipularang ini mempunyai banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi di sana. Menurut keterangan orang-orang sekitar, hal mistis tersebut dikarenakan pengerjaan jalan tol Cipularang ini membelah atau melintasi sebuah gunung yang bernama Gunung Hejo. Yang mana dari zaman dahulu sudah dipercaya kalau Gunung Hejo ini terdapat sebuah kerajaan jin. Tol Cipularang ini juga banyak sekali terjadi kecelakaan. Alhasil, Cipularang ini menjadi salah satu tol dengan tingkat keekstriman tertinggi di Indonesia, terutama pada ruas kilometer 60 sampai dengan kilometer 100. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa kisah mistis yang terjadi di tol Cipularang ini. Gua bakal bahas satu persatu tentang hal mistis tersebut. Yang pertama adalah adanya mobil misterius. Peristiwa ini terjadi bukan hanya dialami oleh satu orang atau dua orang, tapi kepada beberapa orang. Jadi yang menjadi saksi itu banyak banget. Sebuah mobil yang sangat misterius yang sering sekali menjadi teror bagi pengendara, terutama saat malam hari. Hal ini mereka alami di Tol Cipularang, tepatnya setelah Waduk Jatiluhur apabila kita berangkat dari arah Bandung ke Jakarta. Ada satu kisah nih, ada seorang pria yang sedang mengendarai mobil, sebut saja dia Andi. Ceritanya di saat itu dia harus balik nih ke Jakarta dari Bandung, dan baliknya itu malam hari. Namun tiba-tiba aja dari arah belakang ada sebuah mobil yang berkali-kali memberi lampu dim. Itu semacam lampu tembak atau lampu tinggi yang kalau misalnya kita berikan dim itu kepada orang di depan kita, biasanya orang yang di depan kita itu akan merasa silau. Dan itu sangat mengganggu. Hal inilah yang terjadi kepada Andi yang melintasi Tol Cipularang dari arah Bandung ini. Andi ini merasa sangat terganggu oleh mobil yang memberikan lampu dim berkali-kali. Andi berasa ini orang yang di belakang mau buru-buru. Lalu Andi langsung saja memberikan jalan, karena memang sudah aturannya. Kalau misalnya kita di jalan tol, kalau kita mau memperlambat laju, dan di belakang kita ada yang mau buru-buru, kita harus mengalah dan memberikan jalan kepada pengendara yang buru-buru tersebut.
Andi langsung bergerak ke arah kiri, namun anehnya mobil yang di belakang tadi juga ikut ke kiri. Jadi seolah-olah ingin mengganggu dan gak pengen nyalip itu mobil. Mobil misterius itu terus membututi dan terus-menerus menyilaukan lampu dim. Pada saat itu Andi kesal dan langsung lihat kaca spion. Tapi karena silau dan tidak terlihat, Andi lalu membuka kaca mobil dan nengok ke belakang. Ketika Andi menengok ke arah belakang, tiba-tiba saja di depannya ada truk yang dimana kalau misalnya Andi ini nggak sadar, dalam waktu yang cukup lama, mungkin Andi sudah menghantam truk tersebut. Karena Andi kaget, Andi langsung mengerem mobilnya agar tidak menabrak truk di depannya. Dan di saat itulah benar-benar kesal bercampur dengan deg-degan. Karena hampir aja Andi ini nabrak truk yang ada di depannya. Lalu ketika Andi menengok ke belakang, ternyata mobil yang selama ini memberikan dim kepada dia itu nggak ada, dan menghilang. Dan cerita ini nggak cuma dialami oleh satu orang, bahkan sampai dengan 10 orang yang pernah mengalami cerita seperti ini di Jalan Tol Cipularang. Mereka mengalami hal yang sama, yaitu dibuntuti oleh mobil misterius. Kemudian ada cerita tentang kejadian anak hantu. Cerita ini dialami oleh sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan anaknya yang masih berumur 8 tahun. Ceritanya keluarga ini berangkat nih dari Jakarta menuju Bandung untuk berlibur. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada hari Jumat pukul 9 malam. Dan tentu ketika mereka akan ke Bandung, mereka melewati Tol Cipularang. Pada saat mereka melintasi Tol Cipularang, tiba-tiba saja anaknya tuh mau buang air kecil. Akhirnya kedua orang tua ini berhenti di pinggir tol karena emang anaknya itu udah nggak kuat ingin buang air kecil. Setelah mobil berhenti, anak ini pun segera turun dan langsung buang air kecil di pinggir tol. Setelah si anak ini buang air kecil, anak ini langsung naik ke mobil dan di situ mulai terjadi hal aneh, di mana anak ini terlihat pucat dan diam saja. Bahkan lebih banyak diam dibanding hari-hari sebelumnya. Orang tuanya udah mulai merasa aneh dan mulai panik terhadap sifat anaknya ini. Lalu sesampainya di Bandung, mereka itu sempat jalan-jalan juga beberapa saat. Kemudian orang tua ini semakin hari semakin panik, melihat kondisi dari anaknya, karena anaknya itu ngerasa aneh banget, kebanyakan diam dan murung. Wajahnya pucat tanpa berbicara. Dan makin hari makin pucat muka si anak ini. Lalu jam 10 malam di hari Minggu, kedua orang tua ini memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta. Karena mereka merasa anaknya ini makin hari makin aneh. Takutnya anaknya ini sakit. Alhasil mereka mengajak pulang anaknya menuju Jakarta. Namun ada satu kejadian yang sangat-sangat aneh, di mana anaknya ini tiba-tiba saja meminta kedua orang tuanya untuk berhenti sejenak di Tol Cipularang, di mana tempat itu adalah tempat mereka berhenti pertama. Alasan untuk minta berhenti itu sama seperti yang terjadi pada hari Jumat, adalah ingin buang air kecil. Kedua orang tua ini yang tidak menyadari kalau tempat itu adalah tempat yang sama pada saat hari Jumat, pada awalnya langsung mengiyakan permintaan anak kecil itu. Sang ayah langsung berhenti tempat tersebut, namun tiba-tiba saja si anak ini membuka pintu tanpa meminta izin dulu dari orang tuanya. Kemudian langsung turun dari atas mobil dan menghilang. Nah,
kejadian aneh pun terjadi, di mana kedua orang tua belum sempat turun dari mobil, melihat anaknya yang tadinya izin buat buang air kecil, itu ternyata tiba-tiba menghilang. Sontak saja kedua orang tua itu panik, bahkan berteriak-teriak di tengah dan di pinggir jalan tol untuk mencari anaknya. Kemudian meminta pertolongan dari orang-orang yang lewat. Namun sayangnya itu adalah jalan tol, yang dimana banyak sekali orang yang enggan untuk berhenti. Dan bahkan di saat itu memang keadaannya sedang sepi. 1 jam pun berlalu, mereka mencari anaknya dan akhirnya tidak ditemukan. Kemudian mereka menelpon pihak petugas jalan tol untuk meminta bantuan. Dan ketika mereka berbicara dengan petugas jalan tol memberitahukan kepada mereka kalau ada anak yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan orang tua tadi ada di kantor tersebut. Orang tua anak tersebut dipersilahkan untuk datang ke kantor patroli jalan tol. Orang tua tersebut pun lalu segera pergi ke kantor, dan ketika dalam perjalanan mereka pun heran. Kok bisa anaknya itu pergi ke sana, sedangkan jarak dari kantor PJR ke pemberhentian itu sangat jauh. Singkat cerita, kedua orang tua itu tiba di kantor, lalu bertemu dengan anaknya, dan hal yang sangat mengejutkan adalah ternyata anak itu sudah ada di kantor PJR itu dari hari Jumat. Dan pertanyaannya adalah, siapa anak yang mereka bawa ke Bandung? Dan sampai saat sekarang ini belum bisa terungkap, siapa sosok anak kecil yang ikut bersama mereka sampai ke Bandung. Kisah selanjutnya yaitu adanya penumpang tambahan. Ceritanya ada seorang wanita yang berasal dari Bandung yang mengalami sebuah kisah yang menyeramkan. Di saat itu kejadiannya pada malam hari, tepatnya pukul 8 malam. Ini merupakan kejadian di saat hari pertama dia kerja di Jakarta. Makanya dia memilih pergi pada malam hari supaya besoknya tidak terlambat. Nah, ketika dia menaiki mobil travel tersebut, hanya ada dia dan seorang supir di mobil itu. Karena memang lagi sepi banget. Lalu ketika mereka melintasi tol Cipularang, tiba-tiba saja kejadian aneh terjadi. Si supir meminta si wanita ini untuk banyak-banyak berdoa. Sontak saja wanita ini langsung panik dan merasa merinding. Ada apa? Kok tiba-tiba Pak supir ini minta banyak-banyak berdoa? Ada kejadian apa? Pikir si wanita tersebut. Lalu tiba-tiba si supir meminta wanita ini untuk enggak melihat atau menoleh ke belakang. Dan di saat itu wanita ini semakin penasaran. Yang mana pada akhirnya dia berusaha untuk mengintip spion yang berada di tengah, yang ada dekat supir. Dan benar-benar mengagetkan, di mana di kursi paling belakang sudah terduduk sesosok kuntilanak dengan wajah yang sangat hancur. Dan banyak lagi cerita tentang angkernya jalan tol Cipularang. Nah, itu tadi beberapa cerita mistis tentang tol Cipularang. Percaya atau tidak percaya, gua kembalikan lagi kepada kalian semua. Akan tetapi, menurut gua, ambil hikmahnya aja dari semua ini. Kalau memang alam gaib itu ada, dan yang paling utama adalah kalau kita mau bepergian, jangan lupa berdoa, dan pastikan kondisi badan kita dalam keadaan fit. Sehingga pada saat kita melaksanakan perjalanan, kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Sekian video dari gua.
Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.